sejarah perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan sekutu. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Sura dan Baya. Pertarungan pun berlangsung lama karena Sura dan Baya ini sama-sama kuat. Awal kedatangan pasukan Mongol ke Jawa ini bertujuan untuk menyerang kerajaan Singasari. Hal ini dikarenakan Kertanegara, Raja Singasari pada masa itu telah menyiksa utusan Mongol. Hal itulah yang menimbulkan rasa dendam bangsa Mongol terhadap kerajaan Singasari. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku Kay. Hari ini aku mau bercerita tentang asal-usul kota Surabaya. Yuk dengerin aku bercerita. Surabaya adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Timur dan kota terbesar kedua di Indonesia yang dikenal dengan julukan Kota Pahlawan karena pertempuran 10 November 1945. Sejarah perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan sekutu. Surabaya juga pernah menjadi kota terbesar pada masa penjajahan Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai saat itu. Nah, ada dua versi cerita asal-usul kota Surabaya. Pertama, versi cerita rakyat dan kedua, versi sejarah. Yuk kita mulai. Dahulu kala, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan yang bernama Baya. Nah, dia ini adalah penguasa sungai dan juga pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di sepanjang tepian sungai. Sungai yang didiami Baya itu bermuara pada laut yang luas. Nah, di laut itu tinggallah seekor hiu yang bernama Sura. Dia adalah penguasa laut yang ditakuti semua ikan. Pada suatu hari, karena merasa bosan memakan ikan di laut terus-menerus, Sura ini pergi ke sungai untuk berburu. Nah, dia lihat seekor anak kijang yang ada di tepi sungai dan dia memangsanya. Hal tersebut dilakukan oleh si Sura ini berulang kali karena menurut Sura ini mangsanya sangat enak gitu. Suatu hari, Baya mulai menyadari kalau mangsanya makin hari makin berkurang. Baya pun memutuskan untuk menyelidikinya. Nah, Baya sangat kaget melihat Sura yang sedang memangsa seekor anak kijang yang ada di tepi sungai. Baya menjadi sangat marah karena Sura berani mencuri mangsa di daerah kekuasaannya ini. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Sura dan Baya. Pertarungan pun berlangsung lama karena Sura dan Baya ini sama-sama kuat. Nah, dikarenakan sudah lelah dengan pertempuran yang seri ini, akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuat sebuah perjanjian yang isinya Sura berkuasa terhadap lautan, nah, si Baya berkuasa terhadap sungai dan daratan. Mereka ini tidak boleh saling mengganggu dan merebut mangsa di daerah kekuasaan masing-masing. Nah, ceritanya berbulan-bulan kemudian, Sura pun menjadi gelisah karena ia ingin memangsa kijang itu lagi. Dia pun memutuskan untuk pergi ke sungai secara diam-diam dan lebih berhati-hati untuk memangsa hewan sekitar sungai itu. Lama-kelamaan, Baya merasa nih mangsanya ini makin hari makin berkurang. Nah, dia langsung curiga kalau Sura lah pelakunya. Nah, dikarenakan kecerdikan si Sura ini dalam memangsa yang lebih berhati-hati ini, si Baya ini tidak berhasil mengungkapkan penyebab mangsanya berkurang. Akhirnya, Baya ini mendapat ide untuk memasang jebakan agar segera mengetahui pelakunya. Baya pun segera memasang umpan dan menaruhnya di pinggir sungai. Kemudian dia bersembunyi sambil dia mengamati. Tidak lama kemudian, muncullah si Sura yang mendekati umpan yang sudah disiapkan oleh Baya. Saat Sura menggigit umpan itu,
itu, Baya muncul seketika dan memarahi Sura karena tidak menepati perjanjian mereka. Dikarenakan Sura yang mengacukan Baya, Baya pun akhirnya makin marah dan perkelahian sengit pun terjadi lagi. Perkelahian ini semakin sengit dari perkelahian sebelumnya. Mereka saling menerkam, saling menggigit. Sampai akhirnya Sura menggigit ekor Baya dan Baya pun menggigit ekor Sura. Akibat dari perkelahian mereka, air berubah menjadi merah akibat dari luka mereka. Nah, dari perkelahian itu, ekor Baya bengkok agak ke kiri dan ekor Sura pun putus. Dia pun segera meninggalkan daerah sungai dan kembali ke lautan. Nah, si Baya akhirnya puas atas kemenangannya dan dia juga bisa mempertahankan daerah kekuasaannya. Nah, dari perkelahian antara Sura dan Baya inilah yang akhirnya dinamai untuk kota Surabaya. Dan dibuatlah lambang kota Surabaya, yaitu ikan hiu, Sura, dan buaya Baya. Sebagian orang percaya kalau Surabaya berasal dari kata Sura yang berarti jaya atau selamat, dan Baya yang berarti bahaya, dan kalau digabungkan ini menjadi Surabaya yang berarti selamat menghadapi bahaya. Bahaya yang dimaksud ada kaitannya dengan serangan tentara Mongol. Nah, asal mula Surabaya ada kaitannya dengan pertempuran antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan pada tahun 1293. Awal kedatangan pasukan Mongol ke Jawa ini bertujuan untuk menyerang kerajaan Singasari. Hal ini dikarenakan Kertanegara, Raja Singasari pada masa itu telah menyiksa utusan Mongol. Hal itulah yang menimbulkan rasa dendam bangsa Mongol terhadap kerajaan Singasari. Akhirnya, Kubilai Khan pun mengirimkan ekspedisi besar ke Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara. Tapi setibanya pasukan Mongol di Jawa, ternyata Raja Kertanegara ini telah meninggal. Akhirnya pasukan Mongol bekerja sama dengan Raden Wijaya untuk menyerang Raja Singasari pengganti dari Kertanegara, yaitu namanya Jaya Katuang. Setelah kekalahan Jaya Katuang, Raden Wijaya malah berbalik menyerang pasukan Mongol. Nah, dalam pertempuran itu, Raden Wijaya berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Akhirnya pasukan Mongol ini terpaksa menyerah dan meninggalkan tanah Jawa. Nah, Raden Wijaya kemudian menjadi raja pertama kerajaan Majapahit. Nah, lokasi pertempuran itulah yang sekarang kita kenal dengan kota Surabaya. Nah, dari sejarah di atas sering dikaitkan dengan legenda pertarungan Sura dan Baya. Pasukan Mongol digambarkan sebagai Sura, sedangkan Raden Wijaya ini digambarkan sebagai Baya yang memenangkan peperangan. Nah, inilah cerita dari asal-usul kota Surabaya. Kalau ada yang kurang atau salah dari ceritanya, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.